Nggih, sehat. Alhamdulillah. Nggih. Tes istirahat gini, Bu. Anu niki mau Pak anu Pak. Kebetulan pelajarannya olahraga Pak. Olahraga. Oh, iya, nggih. Gimana anak-anak sehat? Sehat, lancar. Semuanya hari ini masuk. Masuk, nggih. Nggih, gimana Bari? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, sebetulnya saya Nggih. ingin meminta sedikit waktunya Bapak. Nggih. Saya ingin melakukan coaching dengan teman sejawat saya Nggih. dan saya menginginkan Bapak untuk mensupervisinya. Oh, gitu. Ya. Oke, Bari, saya bantu untuk kegiatan coachingnya panjenengan agar supaya nanti panjenengan juga lancar, semuanya lancar dan berhasil. Tapi poin-poin dari pelaksanaan coaching sudah paham, Bari? Insya Allah sudah Bapak, rencananya Iya. akan saya terapkan dengan sistem tirta Bapak, Nggih. dengan Betul, urutan tirta. Jadi data itu yang tujuannya sudah Iya, siap, sudah nggih. saya. Terus identifikasi, Iya. nggih. Terus rencana, Betul. yang terakhir berarti tanggung jawab. Iya, Nggih, tanggung jawab. nggih. Betul. Nggih. Insya Allah nanti di dalam coaching saya berpedoman dengan tirta tersebut. serta Bapak. Iya, oke, iya. siap, bagus nggih, Bari. Saya cuma menambah sedikit. Ya intinya nanti panjenengan laksanakan dengan baik. Baik. Terus sesuai dengan alur yang ada, nanti insya Allah akan menuai hasil yang maksimal juga. Iya. Seperti itu. Iya Pak. Nanti pada coaching yang saya lakukan nanti, saya ingin memfokuskan diri saya tentang penebalan pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bapak. Oh begitu. Iya. Nggih. Supaya nanti di dalam coachingnya itu menemukan solusi, Iya. memancing solusi pada si coach itu Betul, nggih. dengan kritis Bapak. Oke. Ya, nggih. kalau kritis nanti akan cepat menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi si coach. Begitu ya. Nggih, betul nggih. Oke, siap. Oke, intinya kalau saya itu enak Bu, sebenarnya dengan paham, nanti kalau saya siap. Baik. Terus kalau rencana dilaksanakan kapan? Minggu depan Bapak. Minggu depan. Oke. Bisa makin jenengan emot nih. Gitu. Siap Bapak, Nggih, nggih. siap. Siap. Nggih, Bari nanti siap kapan waktunya panjenengan akan nanti akan saya bantu. Iya, nanti Gitu, nggih. mohon bimbingannya, Siap. mohon Nggih. arahannya supaya nanti menemukan umpan balik yang kedepannya itu bisa menjadikan saya sebagai pendidik yang lebih baik lagi Bapak. Betul, nggih, sama-sama Bu Bari. Nggih. Ya tujuannya pokoknya monggo nanti digali dari si coachingnya, panjenengan nanti ikuti terus ya agar supaya berjalan apik itu panjenengan rangsang si coaching agar supaya bisa menemukan solusinya sendiri. Baik Gitu, Bapak. Begitu Bari. Baik. Bari, ya. Ya. Oke, siap nanti saya siap gitu ya. Baik, terima Siap, kasih, Bapak. nggih. Ya Bari. Permisi. Nggih. Permisi Bapak. Ya, Bu Ari monggo pinara penurun. Oke, kebetulan Pak sekalian ini nanti Pak. Oke. Sudah waktunya coaching. Oh, Sudah coaching. saya berikan Ya. sudah Pak. Yang satu Bapak. dulu ya, terima Iya. kasih. Nggih. Nanti mohon bimbingannya ya Bapak. Nggih, siap. Umpan balik sehingga kami berdua bisa menjalankan dengan lancar. Nggih, siap Bu Ari. Berkenan ya Pak waktunya. Insyaallah. Nggih, Ya, ya. terima Nggih. kasih. Sudah siap? Sudah Bapak. Oke. Allah sampun. Ya. Monggo. Oke. Selamat siang Pak Edi dan Bu Ari. Selamat siang. Oke. Di sini bagaimana kabar Bapak dan Ibu pada hari ini? Baik sekali Bu Nurul. Alhamdulillah sehat, Bu Nurul. Sebentar Ibu Nurul, ini tadi kan kami melakukan coaching ya, saya dengan Bu Nurul. Kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai Bu Nurul pada sesi coaching hari ini? Oke. Begini Bu Ari, saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi dan public speaking saya Bu Ari. Baik, presentasi dan public speaking Bu Nurul nggih. Nggih. Nah, berkaitan dengan hal itu Ibu Nurul,
presentasi dan public speaking yang bagus itu menurut Bu Nurul itu yang seperti apa? Yang bagus itu ya yang pede, ya Bu ya. Kemudian membuat audiens peserta itu terkesan dengan presentasi saya. Mereka memperhatikan, kemudian mereka itu antusias, mereka konsentrasi, dan apa yang saya presentasikan itu mereka menyimak seperti itu Bu. Tidak kan kalau mereka bosan pasti mereka ngomong sendiri atau seperti apa itu ya Bu ya. Berarti ada umpan balik ya Ibu, Iya, dari yang merepresentasikan dan audiennya, tentunya seperti itu ya Ibu. Terus menurut Ibu, takaran ukuran keberhasilan yang diinginkan pada sesi coaching hari ini apa Ibu? Saya itu ingin presentasi saya nanti itu ya Bu itu lancar, tidak gugup, karena saya itu ya memang kurang pede itu tadi Bu. Kemudian kalau ngomong kan jadi terbata-bata seperti itu Bu. Iya. Rasa percaya diri, kemudian kata yang terbata-bata itu dapat diasah Ibu, dapat diasah secara perlahan. Tentunya Ibu nanti dengan berjalannya waktu pasti menemukan titik di mana Ibu bisa menguasainya. Kemudian apa yang membuat Ibu merasa kesulitan di dalam menjalani presentasi yang akan dilakukan oleh Bu Nurul? Bu Ari, saya itu kan gampang gugup begitu, kemudian sering lupa. Ya. Misalkan saya gini, nanti saya mau ngomong ini, tapi pas waktu presentasi itu jadi begitu loh Pak Edi, maksudnya kok ngeblank, hilang gitu. Saya itu merasa tidak bisa mengelaborasi diri saya pada saat presentasi di materinya itu. Terlebih lagi kalau ngomong kan saya itu terbata-bata. Baik. Pikiran ngeblank, kemudian kata-kata yang belum runtut itu coba dalam perasaan Ibu Nurul coba ceritakan lagi yang lebih lanjut. Bagaimana perasaan itu kok bisa muncul? Rasa itu bisa muncul itu karena saya merasa tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada orang-orang. Itu perasaan saya ya Bu. Jadi saya itu insecure dulu sebelum kayak bagaimana ya, menyerah sebelum perang. Sebenarnya itu nggak boleh ya Bu ya. Iya. Tapi memang saya itu kurang pede seperti itu. Terkadang juga saya itu tertekan. Jadi nanti itu saya bisa enggak ya menyampaikan presentasi saya dengan baik seperti itu. Jadi sebelum melakukan itu sudah deg duluan gitu loh Bu. Nervous. Iya. Sebelum melakukan tapi sudah memikirkan hal-hal yang kurang baik. Itu loh Bu. Kemudian bagaimana cara Ibu dalam menghadapi situasi perasaan yang seperti itu Ibu? Nah, tujuan saya kali ini pada proses coaching kali ini ya Bu, saya ingin mendapatkan bimbingan saya. Nanti Bu Ari membimbing saya yang bisa membuat saya itu lebih baik lagi, kemudian membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman saya itu agar lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi ini, agar nanti itu bisa didengar dan didukung seperti itu Bu. Baik, dukungan dan tambahan ya Ibu ya. Iya. Tentunya perlahan pasti akan bisa menjadi referensi-referensi Bu Nurul dalam mempersiapkan mental Bu Nurul dalam mempersiapkan presentasi, menghadapi presentasi supaya tidak nervous, supaya kata-katanya itu terdengar nyaman oleh si audiens, bisa nyambung informasi yang diberikan oleh Bu Nurul. Dan apakah ada Ibu Nurul hal-hal lain yang ingin Ibu tambahkan selain itu tadi? Saya ingin merasa lebih percaya diri Bu, terutama itu pada saat nanti saya tampil presentasi. Kemudian saya yakin dengan bimbingan Bu Ari nanti saya bisa mencapainya. Baik Bu, sebetulnya bimbingan itu
bukan hanya dari saya saja ya Bu, nah ketepaan hari ini dengan saya, begitu ya Bu ya. Terus apa rencana, tentunya dengan masalah yang Ibu hadapi tersebut, tentunya di dalam pikiran Bu Nurul sudah tersusun rencana-rencana yang ingin digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira apa Bu rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Sebelum saya melakukan presentasi ya Bu ya, itu saya menyiapkan materi untuk presentasi. Terus tidak hanya itu Bu, saya itu di rumah berlari di depan cermin, seakan-akan cermin itu audiens saya. Itu kemudian saya juga mencari umpan balik atau feedback, misalnya di sekolah seperti ini atau dengan teman-teman yang lain, coba lihatin pas saya ini bagaimana, menurutmu gimana. Saya mencari mentor atau komen dari teman-teman itu Bu. Terus menggali terus ya Bu Iya. Tingkat kepedean Ibu Nurul itu terletak di mana, begitu Iya, ya Bu ya. iya, Bu. Adakah prioritas dari Ibu yang Ibu miliki dalam menempuh aksi tersebut Ibu? Prioritas saya itu yaitu Bu, mempersiapkan materi presentasi yang dengan baik dan berlatih di depan cermin. Karena saya kan tipikal orang yang kurang pede itu tadi Bu. Iya. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi itu tadi dan latihan yang saya lakukan akan membantu saya untuk mengatasi rasa gugup saya Bu. Iya. Persiapan yang maksimal seperti itu Ibu. Iya. Presentasi siapkan dengan baik, kemudian berlatih berulang-ulang, pasti memerlukan beberapa strategi Ibu tentunya ya. Kira-kira Ibu, strategi apa yang ingin Ibu Nurul gunakan dalam mencapai hal tersebut? Strategi yang saya gunakan, saya akan mencari referensi Bu Ari. Materinya, saya mencari referensi materi yang baik, yang terbaik versi saya, kan seperti itu ya Bu. Kemudian mempersiapkan slide presentasi yang sangat menarik, bisa lewat PPT atau Canva seperti itu. Kemudian berlatih presentasi dengan fokus, kemudian nada suara, intonasi, dan gerakan tubuh saya itu juga harus mendukung ya Bu pada presentasi. Kan nggak mungkin Bu saya presentasi di depan saya cuma iya baiklah, kan seperti itu kan nggak mungkin. Pasti saya harus mempunyai gerakan tubuh dan intonasi nada suara saya itu juga harus mendukung ya Bu ya. Saya juga berencana untuk meminta umpan balik atau feedback itu tadi untuk terus memperbaiki diri saya. Betul. Feedback itu pasti mengasah Ibu menemukan yang terbaik bagi Ibu. Betul seperti itu Ibu? Iya Bu. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari semua rentetan rencana yang sudah Ibu Nurul rencanakan tersebut? Baik, strategi sudah diungkapkan, tinggal apa saja komitmen Ibu Nurul di dalam menjalani rencana tersebut. Iya Bu, saya itu berkomitmen mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih di depan cermin itu tadi Bu. Pokoknya setiap akan melakukan presentasi, saya selalu presentasi terlebih dahulu di depan cermin. Itu kunci utama saya, agar saya itu nggak gugup gitu loh Bu, dan nanti mencari feedback. Ya kalau di depan cermin nanti feedbacknya mungkin suami saya Bu, bagaimana menurutmu kalau saya gini-gini gitu. Kemudian nanti sebelum presentasi mungkin kurang berapa hari gitu ya Bu, saya itu di sekolah juga di depan teman saya yang kebetulan dia tidak sibuk gitu, coba simakin aku sebentar, nanti bagaimana penampilanku, ada yang kurang seperti itu, saya mohon masukannya. Jadi nanti pada waktu presentasi itu saya itu bisa presentasi semaksimal mungkin. Betul. Komitmen yang dimiliki Bu Nurul itu sudah bagus sekali. Tinggal mengeksekusinya ya Ibu. Dalam menjalankan komitmen tersebut supaya bisa berjalan dengan lancar. Tentunya Bu Nurul itu membutuhkan rekanan-rekanan di dalam menjalaninya, betul Ibu? Iya betul sekali. Untuk berkoordinasi, kemudian saling memberikan umpan balik, bekerja sama. Kira-kira menurut Bu Nurul, siapa saja yang terlibat dalam rencana aksi Bu Nurul tersebut?
yang terlibat dalam rencana aksi saya tersebut ya Bu. Ya yang pertama kan memang dari keluarga, karena saya kan belajarnya di rumah dulu. Tentunya yang terbesar ya itu dukungan dari mereka kan, mereka pasti memberi masukan harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi memang senjata utama ya Bu ya, berangkat dari rumah. Kemudian yang kedua itu pada saat di sekolah saya meminta bantuan teman-teman saya untuk memberikan feedback kepada saya, memberikan masukan kepada saya agar nantinya saya bisa melakukan presentasi dengan baik. Karena saya percaya dukungan dari teman-teman nanti dan keluarga juga, kalau memang memungkinkan, saya juga akan belajar di depan Bapak Kepala Sekolah seperti itu, karena dukungan mereka pasti akan menjadi motivasi saya untuk lebih baik lagi. Iya, tepat sekali Bu Nurul. Bagaimana dengan tindak lanjut dari Bu Nurul yang akan dilakukan tadi? Saya pastinya akan terus berlatih Bu, terus menerus berlatih. Kemudian saya akan mencari umpan balik dan saya akan meningkatkan kemampuan presentasi saya Bu. Kegiatan ini kan tidak hanya sementara Bu, pasti ini berjalan terus. Kemudian saya akan mengembangkan diri saya dan saya akan belajar berkomunikasi efektif Bu. Iya, pesannya Ibu. Iya. Nanti kalau ada umpan balik yang terasa menyakiti hati Ibu, jangan dijadikan itu sebagai benalu dalam menghambat perkembangan Ibu. Jangan dimasukkan hati terlalu dalam, tapi gunakan itu sebagai pemicu Bu Nurul menjadi lebih baik lagi ya Ibu. Iya Bu. Terus kira-kira Ibu, setelah kita panjang lebar ngobrol hari ini, apakah ada masalah lain yang ingin diutarakan oleh Bu Nurul? Untuk masalah sudah tidak ada ya Bu, karena saya sudah plong bisa juga dengan Bu Ari, dan di sini ada Pak Edi juga. Saya nanti kan dapat masukan juga dari Bu Ari. Semoga saja saya bisa memperbaiki diri saya dan semoga saya itu lebih pede lagi gitu loh Bu. Doa saya seperti itu. Ya, sebetulnya begini Bu Nurul, tadi Bu Nurul sebetulnya sudah membawa unek-unek dari Bu Nurul ya, masalah. Tanpa terasa pun Bu Nurul itu sebetulnya sudah memiliki solusi-solusi yang tepat bagi masalah yang dimiliki oleh Bu Nurul tersebut. Mungkin Bu Nurul tadi kurang percaya diri dalam mengungkapkannya. Nah, sekarang sudah lega, sudah menemukan solusi, padahal solusinya ditemukan oleh Bu Nurul sendiri. Setelah ngobrol hari ini, mudah-mudahan semua solusi dan rancangan aksi yang sudah Ibu amanatkan itu tadi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pengalaman yang Ibu Nurul dapatkan bisa dibagikan ke teman-teman supaya teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama dengan Bu Nurul bisa mengambil segi positif dari rencana aksi yang dijalankan oleh Bu Nurul. Ya Bu Nurul ya, jangan lupa nanti berbagi sama temannya kalau sudah berhasil, gitu ya. Terus karena sudah tidak ada yang ingin diungkapkan dan juga permasalahannya sudah menemukan solusi, kita akhiri ya Bu perbincangan kita hari ini. Pesan lagi Bu, barangkali nanti ada unek-unek lagi, permasalahannya mengganjal, jangan lupa ya Bu, kita berbagi lagi, kita sharing-sharing lagi. Tentunya seperti itu ya Bapak. Iya. Sekian ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama Ibu Nurul, semangat Ibu Nurul. Oke, Bu Ari, luar biasa proses pelaksananya coaching ini tadi antara Bu Ari sama Bu Nurul sangat cair, saya lihat sangat cair. Bu Nurul dalam menyampaikan unek-uneknya kepada Bu Ari juga ibarat itu full gitu ya, bebas. Dan juga Bu Ari sendiri
kalau saya lihat tadi dalam menjadi coach itu sudah benar, sudah bagus. Tentunya tetap harus ditingkatkan. Baik. Tadi juga saya melihat dari Bu Hari sebagai coach sangat luar biasa, mendengarkan dengan baik curahan dari Bu Nurul yang notabene Bu Nurul nervous ya. Iya, betul Bapak. Kurang pede. Kurang Ya. pede. Sangat luar biasa sekali, mungkin ya penemuan-penemuan dan juga Bu Hari kalau menurut saya dalam menggiring masalahnya Bu Nurul itu sangat tepat sekali. Ya, betul Bapak. Iya. Itu lain dengan semangatnya Bu Nurul yang betul. tinggi. Beliau sangat aktif sekali Bapak. Ketika saya kasih pancingan pertanyaan, beliau langsung Tek, iya gitu ya. seperti itu Bapak. Jadi pada saat coaching tadi saya itu sudah merasa menerapkan tirta dengan Tirta, ya. keputusan yang benar Betul. Bapak. Iya, Saya merasa menjadi pendengar yang baik, yang aktif. Oke. Begitu juga memancing Bu Nurul dengan Masalahnya. iya betul. Iya. Dengan tidak terasa Bu Nurul sudah menemukan solusinya sendiri. Iya Bapak. Oke. Saya sangat senang sekali. Berarti nanti di sekolah kita itu semakin banyak yang sudah bisa menerapkan coaching ini, berarti sekolah kita insya Allah akan lebih maju nanti. Baik, terima Tentunya, kasih. lagi Bu Hari, apa yang membuat Bu Hari sedemikian rupa mendalami dari apa yang dicurhatkan oleh Bu Nurul tadi? Iya, kebetulan begini Bapak. Sebetulnya Iya. saya itu dulu Iya. pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Nurul. Oh, iya Pak. sebelum masuk ini Iya, ya? berkaitan Oke. dengan pengalaman si nervous, berkata-kata di depan khalayak umum. Itu ternyata dalam menjadikan diri berbicara dengan baik di depan umum itu butuh proses yang panjang, gitu Bapak. Betul. Sedikit pengalaman saya tersebut sehingga bisa saya mengarahkan Bu Nurul ke dalam solusi-solusi yang sebetulnya itu sudah ada di dirinya Bu Nurul sendiri, tapi pengarahannya, pertanyaan yang saya gunakan itu sudah tepat dan sangat memberi pancingan kepada Bu Nurul tersendiri Bapak. Dari pengalaman pribadi, sebetulnya pengalamannya itu juga saya belum maksimal Bapak. Dan sebagai manusia saya banyak hal yang harus saya pelajari. Tapi dari sedikit pengalaman saya tersebut bisa menjadi referensi dalam coaching tersebut sehingga berjalan dengan lancar Bapak. Ya intinya itu Bapak Hari. Ya seperti pisau itu kalau jarang sekali diasah kan nanti betul sekali. tajam. Iya. Selanjutnya Bapak Hari. Saya sangat senang sekali. Terus mungkin dari apa yang panjenengan lakukan coachingnya tadi, menurut Bu Hari pribadi itu sudah bagaimana? Yang Bu Hari rasakan mendengarkan dari Bu Nurul, terus Bu Hari menanggapi itu bagaimana? Menurut Bu Hari? Sebetulnya saya sudah bertindak sangat aktif Bapak. Sangat aktif. Tetapi keaktifan tersebut perlu saya kembangkan, perlu saya koreksi lagi Bapak, supaya saya ketika menjalani coaching lagi sebagai coach bisa lebih maksimal lagi daripada yang tadi Bapak. Betul. Berarti perlu belajar lagi. Iya, betul sekali. Malah nanti kalau perlu dengan ganti audien malah lebih betul sekali Bapak. Oke, intinya atau kesimpulannya luar biasa sekali presentasi hari ini yang Bu Hari laksanakan dengan Bu Nurul, dan saya menggarisbawahi semuanya sudah luar biasa. Terima kasih Tapi Bapak. harus tetap ditingkatkan agar supaya nanti kedepannya lebih maju lagi. Saya mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan dari Bapak, umpan balik. Semoga umpan balik dari Bapak tersebut dapat menjadikan diri saya menjadi lebih baik lagi ke depannya Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Sama-sama. Terima Semangat. kasih. Assalamualaikum Bapak.